Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Rizko, SSI, Biomed. Saya mulai berkarir sebagai dosen pada tahun 2015 di Prodi D3 Teknik Laboratorium Medik Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan. Kemudian pada tahun 2019 saya diterima CPNS di Universitas Bengkulu, tepatnya di Prodi S1 Kedokteran hingga saat ini. Saya sendiri merupakan dosen di bidang mikrobiologi, sehingga saya mengampu beberapa topik-topik kuliah yang berhubungan dengan mikrobiologi, seperti pada modul infeksi imunologi, kulit dan jaringan penunjang, dan saraf jiwa. Selain itu, saya juga mengajar pada modul-modul lain yang memiliki topik sekitar mikrobiologi. Kemudian dalam pembelajaran, saya mengutamakan metode student-centered learning. Selain saya memberikan kuliah, saya juga mengadakan diskusi dengan mahasiswa. Lalu selain itu, saya juga membantu mahasiswa dengan membuat bahan ajar. Beberapa bahan ajar yang saya tulis ini adalah buku-bukunya, dan semua buku-buku ini sudah memiliki ISBN dan juga sudah memiliki sertifikat HAKI. Seperti pada video yang akan saya tunjukkan, itu adalah video salah satu topik kuliah saya pada modul infeksi imunologi. Pada video tersebut saya membawakan topik kuliah tentang prinsip dasar infeksi virus. Pada topik tersebut saya juga sudah menyiapkan bahan ajar. Ini bahan ajar yang sudah saya siapkan untuk mahasiswa untuk belajar topik tersebut. Kemudian untuk topik tersebut memiliki CPMK mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan kerangka berpikir yang berlandaskan pada pemahaman konsep infeksi dan sistem imun, serta mengaplikasikannya dalam berbagai masalah kesehatan terkait infeksi dan imunologi. Dan khusus untuk materi saya, ini memiliki sub CPMK, yaitu mampu menjelaskan patogenesis penyakit terkait infeksi dan imunologi. Metodenya melalui kuliah offline, ya, kuliah offline. Dan di sini saya menyampaikan materi tentang prinsip dasar infeksi virus yang ada di minggu pertama modul. Untuk modul ini sendiri memiliki beban 6 SKS dan juga memiliki topik kuliah sebanyak 33 topik, dan saya mengampu salah satunya topik tadi. Demikian dari saya. Selanjutnya saya akan menunjukkan video pembelajaran saya. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, hari ini kita akan belajar, ya, mempelajari mengenai prinsip dasar infeksi virus, ya, di modul infeksi imunologi, ya. Ada yang mungkin untuk pemanasan, saya ingin tahu kira-kira yang kalian tahu tentang virus apa ya? Ini di depan. Apa itu virus? Oke, virus tidak bisa kita kategorikan memang virus. Kenapa virus tidak bisa dikategorikan memang virus? Oke, ya, baik, terima kasih. Mulai. Mungkin yang lain bagaimana? Ada yang ingin tidak mempunyai DNA? Oke, yang lain bagaimana? Mungkin contoh-contoh virus yang kalian tahu apa aja? Silakan.
kalian sudah punya dasar ya, sudah tahu virus itu apa. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Saya berharap dari pembelajaran ini kalian akan mengetahui struktur dan karakteristik virus. Yang kedua, mengetahui dasar klasifikasi dan taksonomi virus. Yang ketiga, memahami konsep replikasi virus dan infeksi sel inang, dan memahami konsep patogenesis infeksi virus. Ya, tadi ada yang jawab bahwa virus itu bukan makhluk hidup. Ya, memang secara struktur dia tidak bisa dikategorikan menjadi organisme karena mereka kan punya sel ya, bentuk sel, dan dia punya struktur yang menunjang kehidupan dari sel tersebut. Sedangkan virus ini itu bukan sel, memang dia bukan sel, dia punya partikel, ya, partikel yang memiliki genom. Ya, genomnya ini kalau virus itu genomnya hanya salah satu saja, RNA saja atau DNA saja, ya, nggak punya dua-duanya. Jadi makanya kalau nanti saya jelaskan penggolongan virus itu ada virus DNA, ada juga virus RNA. Dan karena dia tidak punya perangkat-perangkat sel, dia itu harus menginfeksi sel untuk bisa berkembang biak, ya. Makanya virus ini disebut juga parasit obligat, ya, parasit obligat yang dia memanfaatkan perangkat-perangkat sel untuk kehidupannya, ya, parasit namanya virus ya, dari parasit obligat. Ini adalah struktur umum dari virus. Kalau kita lihat secara umum itu ada core, inti, dan juga ada cover, ya. Untuk intinya sendiri, yang tadi dia harus punya DNA atau RNA, ya, genomnya. Genom itu harus dimiliki karena itu faktor untuk hereditas, ya, yang membuat dia bisa bereplikasi, memperbanyak dirinya. Kemudian juga selain itu di core ini juga ada biasanya ada protein virus, baik dia punya mungkin RNA polimerase virus sendiri, ya, atau DNA polimerase sendiri, atau matriks protein itu juga ada di dalam virus. Kemudian untuk covernya, ya, selubungnya, yang pasti virus punya adalah kapsid. Struktur yang dipunya virus adalah kapsid, selubung virus, ya, selubung virus terutama ada kapsid. Semua virus itu punya kapsid, tapi tidak semua virus itu punya envelope, ya. Envelope itu selubung yang strukturnya berasal dari lipid. Lipidnya ini itu berasal dari sel sebenarnya, ya. Kan sel kita kan berasal itu kan ada lipid dan fosfolipid, ya, fosfolipid. Jadi struktur envelope ini juga sifatnya fosfolipid seperti membran sel, karena envelope ini didapatkan dari membran sel. Yaitu contoh struktur dari SARS-CoV, ya, kalau di bawah kalau lihat. Bagaimana kalau klasifikasi virus? Sistem klasifikasi virus itu berdasarkan klasifikasi Baltimore, dan berdasarkan klasifikasi Baltimore itu ada 7 kelas virus. Yang pertama adalah virus double strand DNA, yang berarti dia punya genom double strand DNA, ya. Jadi ini berdasarkan genomnya, ya. Kalau ini berdasarkan genom yang dimilikinya. Yang jadi yang kelas 1 adalah double strand DNA. Yang kedua itu single strand DNA. Sehingga virus golongan ini memiliki genom single strand DNA. Lalu yang ketiga adalah double strand RNA, yang berarti virus ini memiliki genom RNA yang double strand, dua untai. Yang keempat adalah single strand RNA positif. Jadi kalau RNA itu ada sense positif, ya, ada sense negatif. Sehingga yang sense positif dan sense negatif itu dibedakan menjadi 2 golongan berbeda. Yang satunya masuk golongan 4, yang satunya golongan 5. Jadi yang positif
strand itu golongan 4, yang negatif strand itu golongan 5. Kemudian yang keenam adalah single strand RNA reverse transcriptase yang memiliki enzim reverse transcriptase. Ini adalah kelompok khusus ya, jadi nggak semua virus itu tidak memiliki reverse transcriptase ya. Ini biasanya golongan retrovirus ya, yang masuk golongan 6 karena dia memiliki reverse transcriptase. Reverse transcriptase itu memiliki kemampuan mengubah RNA menjadi DNA. Kalau kita belajar genetik kan biasanya kan transkriptasi ya, itu dari DNA menjadi RNA. Tapi kalau di virus ini kebalikannya, dia bisa mengubah RNA menjadi DNA. Lalu yang ketujuh terakhir itu double strand DNA yang memiliki reverse transcriptase ya. Jadi ada juga ini kelompok hepatofilidae. Hepatofilidae contohnya hepatitis B. Ya, hepatitis B itu golongan dari double strand DNA dengan reverse transcriptase. Oke, next. Ya, ini cara umum ya dari virus, klasifikasi virus, dan nantinya selain dari inti dari genomnya, virus dibedakan dari simetrik asidnya, kemudian dari adanya envelop atau tidak, dari arsitektur genomnya, kemudian dari ada polimerase atau tidak, kemudian geometrinya dan ukuran genomnya. Itu termasuk dari karakteristik bagian klasifikasi virus. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya Lutfi dari angkatan 2021 ingin bertanya terkait dengan virus itu mengapa hanya RNA atau DNA saja, tidak dua-duanya? Nah, baik, bagus pertanyaannya. Mengapa di virus itu cuma ada salah satunya saja? Itulah salah satu keunikan dari virus ini ya. Kalau misalnya kita kan punya dua-duanya ya. Dan itulah alasan juga mengapa virus itu tidak bisa melakukan metabolisme seperti sel, karena dia hanya memiliki salah satunya saja, RNA atau DNA. Dan memang justru kemungkinan kalau berdasarkan evolusi justru yang pertama muncul adalah virus RNA ya, virus RNA, kemudian baru setelah itu virus DNA dari evolusinya. Jadi memang dari asalnya sendiri karakteristik virus itu tidak memiliki dua-duanya, jadi hanya DNA ataupun RNA. Makanya virus itu membutuhkan organisme inang ya untuk bisa berkembang biak ya, gitu. Itu mungkin alasannya. Walaupun nanti apa sih ketika dia menginfeksi virus, ketika dia menginfeksi inang, dia akan menggunakan perangkat inang untuk memperbanyak dirinya, gitu ya. Apakah jelas? Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, mungkin kita lanjut dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya adalah bagaimana cara virus itu bereproduksi atau siklus infeksi virus. Ketika virus menginfeksi inang, yang tahap pertama adalah attachment. Jadi ada penempelan dari leukoprotein virus, jadi biasanya permukaan virus dengan reseptor sel, ya, dengan reseptor sel inang. Jadi reseptor sama leukoprotein permukaan virus itu harus cocok, ya. Ketika sudah cocok ya, dan menempel, tahap selanjutnya adalah entry. Tahap entry atau tahap penetrasi, ya, virus itu akan bisa masuk ke dalam sel. Nah, setelah entry, tahap selanjutnya adalah uncoating, ya. Jadi uncoating itu pelepasan membran bungkusnya. Jadi nanti
tubuhnya itu akan dibuka, dan yang diproses selanjutnya di dalam sel adalah genomnya, core-nya, ya, genomnya. Nanti genom virusnya itu akan digunakan untuk sintesis protein virus baru, lalu juga akan dilakukan replikasi untuk menghasilkan genom-genom virus baru. Nah, setelah sudah membuat protein virus dan genom virus baru, selanjutnya adalah tahap assembly, ya. Assembly ini tahap penggabungan komponen virus baru. Setelah bergabung, baru virus itu akan keluar, ya, akan keluar, rilis ke luar sel, ya, menjadi komponen virus baru, ya, partikel virus baru, dan dia bisa menginfeksi sel-sel lainnya. Ketika dia menginfeksi sel-sel lainnya, dia akan kembali lagi ke siklus ini. Jadi makanya disebut siklus, ya, berulang. Oke. Selanjutnya adalah pathogenesis virus. Di pathogenesis virus itu saya akan menjelaskan pertama adalah pola infeksi virus. Ya. Ini pola infeksi virus itu ada beberapa. Secara umum ada dua, ya, akut dan persisten. Ya. Akut itu dia waktunya infeksinya itu hanya 1 kali dan dalam waktu yang singkat. Ya, itu akut. Kalau misalnya yang persisten atau kita sebut kronik, itu infeksinya bertahan lebih lama, ya. Ini kalau kalian lihat bertahan lebih lama. Jadi sekali infeksi bertahan lama, bahkan bisa sampai orang itu meninggal, bertahan di dalam tubuh, ya. Itu bedanya akut dan persisten atau kronis. Contoh infeksi yang akut itu adalah rhinovirus, rotavirus, dan influenza virus. Jadi kalau kita lihat grafiknya, ini ketika mulai menginfeksi, kemudian semakin banyak virusnya, lalu ada sistem imun kita akan melawan sehingga virusnya itu akan hilang, dan waktunya kan pendek. Nah, sedangkan kalau yang persisten ini ada 3 macam, ya. Ada yang smoldering, ada yang laten, dan ada yang slow persisten. Kalau yang smoldering itu contohnya pada limfositik chorioamnitis virus. Di sini dia ketika sekali menginfeksi itu, ketika dia sudah naik, dia persisten, titernya itu tinggi, titer virusnya tinggi sampai hidup itu meninggal, gitu. Inangnya itu meninggal, itu yang persisten. Kalau yang laten, yang laten ini itu biasanya kamu yang suka sering kamu, ya. Jadi ketika pertama kali infeksi seperti akut, ya, seperti infeksi akut, ya. Pertama sedikit naik, kemudian turun. Lalu di waktu lain bisa kambuh lagi. Kenapa? Karena virus itu sebenarnya masih ada di dalam sel tubuh, tapi karena ada yang pengobatan, ya, itu akan, dan adanya sistem imun kita itu akan berkurang. Ketika berkurang, dia tidak akan aktif, ya. Namun ketika imunitas kita mungkin sudah menurun, ya, itu dia akan naik lagi, ya, dan seterusnya sampai meninggal. Contohnya adalah herpes simplex virus, ya. Kelompok herpes VIB, ya, herpes simplex, kemudian ada CMV, itu juga termasuk laten. Lalu kemudian yang slow ini biasanya kita lihat ada masa jendela, ya, awalnya tinggi, kemudian dia rendah, dan ada yang kita sebut masa jendela sebelum nanti aktif lagi, naik lagi. Contoh pola seperti ini ada pada HIV, ya. Pada pasien HIV awalnya mungkin kelihatan sakit, ya, gejala-gejala turun, kemudian dia akan mengalami, ketika sudah turun, dia akan mengalami masa jendela, tapi HIV-nya itu masih ada dalam tubuh pasien tersebut. Dan ketika suatu waktu akan naik lagi. Nah, kalau misalnya manifestasi paling buruknya adalah AIDS, ya, muncul gejala-gejala AIDS sampai meninggal, gitu. Ya, itu, ya. Dan ini contoh-contoh virus-virus lainnya yang menyebabkan infeksi persisten.
Kemudian transmisi virus. Jadi virus itu memiliki jalur transmisi yang berbeda-beda ya. Ada yang lewat respirasi, ya. Ada yang lewat fecal oral, ada juga yang lewat kontak droplet saliva, ya, atau juga melalui hewan, ya, zoonosis, atau lewat darah, ya, bisa lewat darah, bisa lewat kontak seksual, dan bisa dari ibu ke anak, ya, dan juga dari germ lain, ya. Ini contoh-contoh beberapa virus yang bisa transmisi atau menular lewat respirasi, ya, seperti paravirus, influenza virus, ya. Untuk fecal oral contohnya piconavirus, rotavirus, adenovirus, ya, dan lainnya, ya. Nanti kalian bisa. Lalu bagaimana penyebaran virus? Ya, untuk penyebaran virus itu ada dua macam. Ada yang infeksinya lokal, ada juga infeksinya sistemik. Kalau infeksi lokal itu berarti dia hanya menginfeksi di sekitar organ tertentu saja, ya. Dia tidak menyebar. Kalau sistemik itu berarti biasanya setelah menginfeksi satu organ dia akan menyebar ke organ-organ lain, ya, bahkan ke seluruh tubuh. Itu infeksi yang sistemik. Nah, ini contoh penyebarannya infeksi virus terutama yang sistemik, ya. Dia masuk tadi lewat port entry, bisa kulit, ya, bisa respirasi, bisa gastrointestinal, ya, masuk kemudian setelah itu infeksi sel infeksinya itu akan bereplikasi, ya. Ketika bereplikasi di situ memperbanyak diri, virus keluar masuk ke dalam darah, ya. Biasanya dia akan menyebar lewat darah. Jadi di darah itu ketika menyebar lewat darah akan mengalami viremia. Nah, yang pertama itu namanya viremia primer. Kemudian setelah itu menyebar dari darah ke organ-organ lain, ya. Itu contohnya ke otot atau liver, ya, atau spleen atau darah, ya, sel-sel lain. Itu kemudian di situ dia akan bereplikasi lagi, ya, membuat virus lagi, lalu ke darah lagi. Ya, ketika replikasi kedua itu nanti menyebabkan viremia sekunder, ya. Nah, setelah itu dia akan menyebar lagi ke situs replikasi yang lain, ke organ lain, ya. Yaitu bagaimana virus itu penyebaran virus di dalam tubuh. Kemudian tropisme itu adalah kecenderungan virus untuk menginfeksi jaringan tertentu, ya. Jadi virus HIV itu beda target selnya dengan virus SARS-CoV-2, ya. Kalau virus HIV dia lebih memilih sel CD4, ya, sel CD4, ya, sel darah putih, ya. Kemudian bisa juga titik dan sebagainya. Tapi kalau SARS-CoV-2 itu dia lebih memilih sel-sel respirasi, ya, yang memiliki reseptor AC2, gitu, ya. Jadi ini tergantung juga reseptornya, ya, karena setiap sel memiliki reseptor yang berbeda-beda, sehingga menjadi target virusnya juga yang berbeda-beda untuk setiap organ tersebut, ya. Nah, untuk tropisme ini ada kecenderungan misalnya enterotropik virus ini cenderung bereplikasi di usus, di lambung, ya, di sel-sel gastrointestinal. Kemudian ada neurotropik virus ini bereplikasi pada sel-sel saraf. Kalau yang patropik itu biasanya lebih dari satu jenis sel, ya, banyak sel yang bisa infeksi. Nah, tadi tergantung, saya bilang tergantung reseptornya, ya. Biasanya kalau virus yang menginfeksi respirasi itu kepada rhinovirus, dia reseptornya ICAM1, ya. Influenza virus itu atom sialan, ya. Poliovirus itu reseptornya CD155. Persiflex itu reseptornya adalah glucosaminoglycan.
Nah, terutama kalau misalnya virus ini itu kan dia intraseluler, sehingga komponen-komponen sel imun yang terlibat adalah komponen yang khusus untuk intraseluler. Misalnya di sini kalau yang innate immunity adalah interferon, ya. Yang innate itu contoh yang terlibat adalah interferon, NK cell, ya, NK cell. Kalau interferon itu kan dia membuat dia adalah senyawa yang antiviral, ya, senyawa antiviral. Kemudian NK cell ini adalah dia sel yang bisa membunuh sel yang terinfeksi, ya, killing cell yang terinfeksi virus ini. Kemudian untuk yang adaptif itu ada dua, dia akan membentuk antibodi spesifik dan juga sel type cytotoxic, ya, untuk adaptif imunitinya. Oke. Baik, ini adalah referensi yang saya. Oke, baik, sudah selesai kuliah saya. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Rumah sakit atau itu baru dikasih vaksinnya kan? Kenapa nggak ada vaksin sebelum kita terkena virus rabies itu? Kan biasanya kalau vaksinasi kan dikasih sebelum kita kena penyakit itu. Kenapa kalau rabies itu nggak ada? Oke, baik, bagus pertanyaannya. Nah, kalau yang disuntikan setelah kita kena virus itu sebenarnya bukan vaksin, ya. Dia itu imunoglobulin, ya, imunoglobulin yang dari eksternal, dari luar gitu, untuk membantu membantu sistem imun kita, ya. Mungkin karena imunoglobulin kita belum terbentuk optimal, jadi kita harus disuntikan itu. Nah, adapun vaksin itu adalah suatu substansi, ya, substansi dari mikroorganisme yang digunakan untuk memicu respon imun, ya, memicu respon imun. Jadi memang vaksin itu digunakan sebelum kita sakit seharusnya, sebelum kita sakit untuk dan tujuannya adalah memicu respon imun, terutama imun adaptif, ya. Tadi imun adaptif humoral dan seluler. Nah, untuk rabies itu sendiri, kenapa belum ada vaksinnya? Karena buat vaksin itu kita harus melewati beberapa tahap yang panjang, ya. Dari mulai percobaan di laboratorium, ya, in vitro, ya. In vitronya kita mencari kandidat vaksin yang baik, yang bagus. Kemudian kita lakukan in vivo di hewan, ya. Lalu setelah itu in vivo di hewan kita lakukan di uji klinik, ya. Uji klinik pun ada 3 fase, ya. Panjang sekali untuk pengembangan vaksin itu. Dan tidak semua dari yang vaksin yang dibuat dari awal itu berhasil sampai fase ketiga. Nah, untuk vaksin rabies ini itu masih dalam fase pengembangan dan belum ada yang disetujui, belum ada yang berhasil sampai fase ketiga itu, sehingga sampai sekarang memang belum ada gitu, ya. Apakah jelas? Oke, baik. Terima kasih karena waktunya sudah habis. Maka saya saya lupa. Untuk materi saya, kalian bisa baca di buku saya ini, ya, buku modul untuk prinsip dasar infeksi virus, ya. Bisa baca, kalian bisa pelajari di sini. Nanti saya kirim softwarenya, ya, ke kopinya, ya. Nanti tolong disebarkan. Oke, baik. Terima kasih atas gratisannya.